Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Syukron jazakumullah khair untuk antum semuanya. Bapak ibu, saudara-saudariku, saya heran dengan orang-orang di luar agama Islam ini. Jauh-jauh alih-alih untuk mempelajari kitabnya sendiri, tetapi mereka sibuk mencari-cari kesalahan Al-Quran, menyerang agama Islam. Selalu saja mereka lakukan terhadap agama Islam. Mungkin Bapak Ibu banyak yang nggak tahu gitu ya. Banyak yang nggak tahu tentang hal seperti itu. Tetapi di sini, di channel ini, saya akan selalu membantah syubhat-syubhat mereka. Bapak Ibu semuanya, ada di dalam video ini dari Effendi Usman. Sebenarnya sudah saya jawab bertahun-tahun yang lalu tentang masalah Quran surah Yunus ayat 94 ini. Tetapi selalu saja mereka ulang-ulang. Ya memang sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu buta tuli bisu gitu ya. Udah nggak bisa baca Quran. Terus mereka itu buta akan kebenaran. Terus mereka nggak mau mendengar penjelasan. Jadi diulang-ulang terus oleh mereka. Bapak ibu semuanya, apa yang disampaikan oleh Effendi Usman kali ini? Coba kita bahas satu persatu, simaklah sampai selesai. Kalau nontonnya setengah, nanti pemahamannya juga bakal setengah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, ada satu hal yang sangat penting yang ingin saya bahas kali ini mengenai perintah Al-Quran disuruh belajar kepada ahli kitab. Baik, sebelum kita lanjut, saya potong sedikit dulu ya pembicaraan dia. Bapak ibu semuanya, tidak ada perintah di dalam Al-Quran untuk belajar kepada ahli kitab. Tidak ada perintah seperti itu. Tetapi bertanya kepada orang yang memegang kitab sebelummu. Ya kayak gitu. Bukan berarti belajar kepada ahli kitab. Karena ahli kitab ini akan ada di neraka jahanam sesuai Al-Quran kita. Ayatnya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi bukan belajar kepada ahli kitab. Karena ahli kitab ini akan masuk neraka jahanam dan seburuk-buruknya makhluk. Nah, jadi apa yang dimaksud oleh Al-Quran kita? Bertanya kepada orang sebelummu. Coba kita lanjutkan dulu apa yang dikatakan oleh Effendi Usman. Bukan menghina ahli kitab. Belajarlah kepada ahli kitab, bukan menghina ahli kitab. Tetapi yang sering kita dengar kebalikan daripada apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Mereka selalu menghina Alkitab, mencaci maki Alkitab, mencemooh Alkitab, mengatakan kalau Alkitab itu sudah dipalsukan, seolah-olah Tuhan tidak sanggup menjaga firman-Nya. Tuhan sanggup menjaga firman-Nya karena Dia Maha Kuasa. Dia tidak akan mengizinkan firman-Nya dipermainkan oleh manusia. Tidak akan mengizinkan firman-Nya diubah oleh tangan jahil manusia. Maka dari itu Tuhan Maha Kuasa, Dia sanggup menjaga firman-Nya. Alkitab mengatakan bumi boleh berlalu, langit boleh berlalu, tapi firman-Ku tetap utuh. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, mari kita melihat satu ayat Al-Quran di mana ayat ini sangat sering kita dengar, ayat ini sangat sering kita baca, dan saya perlu ulang-ulang dan ulang agar saudara-saudara kita yang menghina firman Tuhan, yang menghina Alkitab, mereka bisa berpikir 1000 kali bahwa Al-Quran ternyata ya tidak pernah menafikan akan Alkitab. Mari kita lihat. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitab min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya, maka jika kamu Muhammad, ini yang ngomong Allah, yang berkata di surat Yunus ayat 94 ini adalah Allah. Allah berbicara bukan kepada orang yang sembarangan. Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad, Nabi yang sangat diagungkan oleh saudara kita.
Nabi yang sangat dihormati oleh saudara kita. Jadi Allah berbicara atau berkata kepada Nabi Muhammad, maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Ini Allah loh, Allah sendiri berkata kepada Nabi Muhammad, ya, jikalau kamu ragu-ragu terhadap apa yang kuturunkan kepadamu, fas'alilladzi, maka kamu bertanyalah kepada ahli kitab. Seandainya Alkitab sudah dipalsukan, mungkinkah Al-Quran mengatakan, wahai Muhammad, kalau kamu ragu-ragu maka bertanyalah kepada ahli kitab? Tidak mungkin. Kenapa? Karena Quran datang itu jauh setelah Injil. 650 tahun setelah Injil baru turunnya Al-Quran, baru datangnya Al-Quran. Seandainya Injil ini sudah dinafikan, sudah dipalsukan, sudah tidak boleh diimani lagi, sudah tidak boleh dibaca lagi, kenapa Al-Quran di dalam surat Yunus 94 mengatakan, maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Betapa penting kitab sebelumnya. Sampai-sampai Nabi yang sangat dihormati oleh saudara kita, yang diagungkan, yang dijunjung tinggi oleh saudara kita, kalau punya keraguan, disuruh bertanya kepada ahli kitab. Mari kita melihat apa yang ada dalam Alkitab, sehingga Nabi sekalipun disuruh bertanya kepada ahli kitab. Itulah videonya Bapak Ibu ya. Sudah paham kan? Quran surah Yunus ayat 94. Sudah dia bawa satu ayat, terus dia nggak membawa ayat yang lain, terus juga dibacakan setelah itu di framing. Ya kita sebenarnya santai saja, karena umat muslim pun saya yakin sudah tahu jawabannya. Lalu apa yang dimaksud Al-Quran? Bertanya kepada orang sebelummu. Baik, inilah yang ditanyakan. Untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh Al-Quran, maka dari itu kita membacanya jangan sepotong-sepotong. Kalau masalah Quran surah Yunus ayat 94 yang dibawakan oleh Effendi Usman, mari kita baca dari ayat 90-nya. Apa sih yang perlu kita tanyakan? Ya, ditanyakan ya, bukan belajar kepada ahli kitab, tapi ditanyakan. Saya membawakan ayat dari 90 ya, surah Yunus. Di ayat 90 ini kita langsung ke terjemahannya saja. Saya bacakan sampai 94-nya, dan Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku, tolong diperhatikan. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Lalu di ayat 91-nya. Di ayat 91, apakah sekarang kamu baru percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Di ayat 92, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. 93-nya, dan sesungguhnya kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Ini ayat yang dibawa oleh Effendi Usman, ayat 94-nya. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelum kamu. Tanyakanlah, bukan belajarlah, bukan, tapi tanyakanlah. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepada dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak ragu-ragu. Nah, di sini kalau kita lihat kosakata Arabnya fa in kunta itu adalah pilihan, tetapi Nabi kita menjawab dia tidak ragu-ragu. Jadi apa yang perlu ditanyakan? Pertama, benarkah dulu Fir'aun pernah mengejar Nabi Musa bersama Bani Israel? Itu yang pertama, tanyakan kepada Taurat, ya pemegang Taurat. Terus
Benarkah Firaun itu jasadnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan pelajaran? Pada faktanya jasad Firaun sekarang ada di museum. Ya, betul ya Bapak Ibu. Jadi itu yang perlu kita tanyakan kepada pemegang Taurat. Itu yang dimaksud oleh Quran surah Yunus ayat 94. Bukan belajar ke Kristen seperti yang disampaikan oleh Effendi Usman ya Bapak Ibu. Jadi jangan mau ditipu. Baik, saya Muhammad Yusuf undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.